Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Bahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Saya mengerti kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di Lebaran nanti. Tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga berdampak pada kehidupan manusia seperti aspek spiritual. Aspek spiritual ini berkaitan erat dengan jiwa manusia. Tanpa adanya nilai-nilai ini, manusia hidup tanpa tujuan yang pasti. Nah, nilai spiritual ini juga diterapkan dalam hubungan keluarga dengan tujuan dan kegunaannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada 5 keluarga yang berbeda, kami mendapati adanya pandemi COVID-19 ini berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain naiknya intensitas sholat berjamaah di rumah. Yang kedua, melakukan kajian-kajian keagamaan secara daring. Yang ketiga, penggunaan YouTube dalam menambah ilmu keagamaan. Dampak negatif yang dihasilkan dari adanya pandemi ini, yang pertama, berkurangnya intensitas pengajian rutin yang dilakukan seperti tatap muka. Yang kedua, menurunnya intensitas aktivitas sholat berjamaah di masjid atau di musola. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat harus adaptif terhadap perubahan sosial yang diakibatkannya. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat kini harus mengikuti standar protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang sederhana. Perubahan sosial di tengah pandemi melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru seperti gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dari 5 keluarga yang kami wawancarai, semuanya mengalami perubahan dalam hal kebiasaan. Hal kebiasaan yang terlihat dalam perubahan keluarga tersebut, yang pertama ada mencuci tangan sehabis keluar rumah, yang kedua bekerja dari rumah atau work from home, yang ketiga ada berbelanja dengan menggunakan online shop, yang keempat pembatasan aktivitas di luar rumah, dan yang kelima melakukan pembelajaran melalui daring atau online. Dari kelima hal tersebut merupakan perubahan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan dan sering kita lihat di masa pandemi saat ini. Kemudian, ada pun cara keluarga agar dapat beradaptasi di masa pandemi ini. Pada sebuah keluarga, pandemi bisa menghasilkan family resilience atau ketangguhan keluarga, yaitu kondisi di mana sebuah keluarga bangkit dari keterpurukannya sehingga keluarga tersebut dapat beradaptasi selama pandemi dan menjadi keluarga yang lebih kuat. Lalu, terdapat beberapa hal yang dibutuhkan keluarga agar dapat beradaptasi dan menjadi keluarga yang tangguh. Yang pertama adalah family belief system. Sebuah keluarga baiknya memandang masalah sebagai tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama. Oleh karenanya, diperlukan suatu kepercayaan terhadap potensi yang ada dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga harus saling mendukung, berkolaborasi, serta dekat secara emosional satu dengan yang lain. Lalu, komunikasi juga merupakan poin yang penting dalam hubungan sebuah keluarga. Keluarga harus terbuka secara emosional dan saling berempati, sehingga kedepannya keluarga tersebut diharapkan dapat beradaptasi di masa pandemi ini. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan, 4 dari 5 keluarga menjadikan suami sebagai pencari nafkah tunggal. Sedangkan aktivitas bepergian dan jalan-jalan pun masih sering dilakukan oleh seluruh keluarga yang kami wawancarai. Kegiatan ataupun aktivitas juga dilakukan secara merata oleh seluruh anggota keluarga. Seperti ayah banyak melakukan kegiatan di luar seperti bekerja, kemudian ibu melakukan banyak kegiatan di luar, anak-anak lebih banyak melakukan kegiatan di luar seperti bermain, menuntut pendidikan, dan juga bekerja. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak bagi keluarga, terutama di nilai ekonomi dan juga di
sektor sosial. Selain itu juga mempengaruhi nilai-nilai sosial, nilai-nilai spiritual, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga. Perubahan ini berdampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak positifnya itu lebih dirasakan oleh keluarga inti masing-masing keluarga yang kami wawancarai. Sedangkan dampak negatif lebih banyak berdampak pada di luar dari keluarga inti seperti masyarakat sekitar ataupun keluarga besar.